Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Ramadan akhir nanti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari satu video dari Muki bin Akut, yang mana Muki bin Akut ini mengframing video dari Gus Abbas Billy. Jadi Gus Abbas Billy itu ngomong A, kemudian dipelintir seakan-akan Gus Billy ngomong B. Nah ini sudah menjadi karakter Muhyiddin. Dan Muhyiddin yang sudah tidak asing. Saya mengira Muhyiddin ini sudah sembuh dari penyakitnya, tapi ternyata makin hari bukannya malah membaik penyakitnya, justru makin parah penyakitnya. Jadi keakutannya ini sudah tidak terobati lagi, sehingga omongan Gus Abbas yang menurut saya itu omongan yang benar, tapi kemudian dipelintir, di-framing seakan-akan Gus Abbas itu ngomong menyesal atas perbuatannya selama ini yang telah membuat kegaduhan. Bahkan videonya Gus Abbas pun ditulisi dengan tulisan yang sangat jelas, Gus Abbas Ketua PWI LS tobat. Nah ini kan Masya Allah. Jadi saya mengamati baik para kabibnya, baik para mukibinya, ini sama-sama botol. Kenapa saya sebut botol? Jadi pintarnya itu ya pintar mengframing, tidak ada hal lain. Atau jangan-jangan Muhyiddin ini kehabisan pembahasan untuk membuat satu konten, sehingga sesuatu yang tak perlu dikomentari pun akhirnya dikomentari juga. Atau memang sengaja demi membela Kabibah Alawi, jadi yang benar pun disalahkan. Kemudian dengan ciri khasnya itu merendahkan PWI LS, mengatakan PWI LS dan kurcaci-kurcacinya. Ini sudah menjadi ciri khas Muhyiddin botol ini. Nah, seperti apa video dari Gus Abbas dan juga komentar dari Muhyiddin Akut ini nanti akan saya tampilkan videonya. Namun sebelum saya tampilkan video tersebut, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan video Gus Abbas Ketua PWI LS Pusat sekaligus komentar dari Muhyiddin Akut. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum Gus Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Gus mau nanya, Ya. kenapa sih PWILS di waktu bulan Ramadan itu sepi? Gus Abbasnya kemana aja? Oh, itu ya. Jadi selama Ramadan ini kita di pesantren banyak kegiatan, Alhamdulillah. khususnya jadi fokus untuk pondok pesantren, untuk para santri mengadakan pasaran dari mulai mulai bulan Sya'ban ya sampai tanggal 20 Ramadan nanti. Nomor satu itu banyak kegiatan. Nomor dua, Ramadan ini kan bulan suci, jadi sama seperti dengan kalau tempat itu masjid itu kan tempat yang suci. Jadi kalau seumpama membuat gaduh di bulan-bulan yang suci ini sepertinya kurang elok lah. Artinya kalau seumpama kita berdebat walaupun dalam rangka untuk mengungkap kebenaran, tapi ya kalau judulnya sudah perdebatan itu ya, saya itu hatinya kurang apa? Oke. Kurang enak lah kalau di bulan Ramadan. Biar Ramadan ini kita tenang,
Nanti kalau mau berdebat lagi nanti setelah Ramadan. Artinya perdebatan itu kan dalam rangka yang hak ya. Tapi ya bagaimanapun, seperti halnya kita itu seumpama ya melakukan sesuatu yang halal di masjid, tapi gaduh gitu, berdebat di masjid apa itu sampai terjadi suara kenceng itu, walaupun perdebatan itu mungkin ada pentingnya, tapi kalau di dalam masjid itu ya kurang bagus. Oke, terima kasih Gus. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bulan yang mulia, bulan yang sangat agung. Dengan wawancara tadi, Allah membuka tabir yang selama ini disembunyikan, ditutup-tutupi oleh kelompok Mukimat PWILS dengan membungkus penamaannya dengan penamaan Perjuangan Wali Songo, kemudian meluruskan sejarah, tapi seperti yang diakui, ditegaskan melalui lesan sang ketumnya sendiri di wawancara tadi, Allah membuka tabirnya dengan barokah kemuliaan bulan Ramadan, mengatakan sendiri bahwa selama ini telah membuat gaduh. Jadi kalau hal itu dilakukan di bulan Ramadan tidak elok. Jadi ini dengan jelas-jelas terang-terangan menyatakan bahwa yang bersangkutan ini, ketumnya dan para kurcaci-kurcacinya itu, para mukimat, orang-orang PWIL, selama ini 11 bulan lamanya telah membuat gaduh. Jadi jelas ya bahwa organisasi PWILS ini, kelompok mukimat adalah kelompok yang selama ini bikin onar, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kurang jelas apa lagi hal semacam ini? Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Gus Abbas diwawancarai oleh seseorang. Jadi Gus Abbas ditanya selama ini, selama bulan Ramadan ini kemana? Kemudian dijawab oleh Gus Abbas bahwa selama Ramadan itu fokus ngurus pondok pesantren, seperti halnya pasaran. Kemudian Gus Abbas juga mengatakan tidak elok kalau di bulan Ramadan ini dipakai untuk membuat kegaduhan. Meskipun kata Gus Abbas, apa yang disampaikan oleh Gus Abbas dan juga bawahan-bawahannya, yaitu PWILS, ini sesuatu yang benar. Tetapi ketika menjadikan gaduh di tengah-tengah masyarakat, maka Gus Abbas ini merasa tidak enak. Jadi bukan berarti Gus Abbas itu kemudian tobat menyesali karena selama ini telah berbuat gaduh. Dan kemudian Gus Abbas itu mengakui bahwa gerakan PWILS adalah gerakan yang salah, gerakan yang membuat kegaduhan. Oh tidak. Cuma Gus Abbas tidak menginginkan di bulan suci ini menimbulkan gaduh. Ya yang gaduh siapa? Yang gaduh ya Habib Alawi dan para kibinnya. Ketika Gus Abbas menyampaikan sesuatu yang benar terkait nasab Alawi, ini bukan keturunan Rasulullah. Ini yang gaduh ya Habib dan juga mukibinya. Nah, walaupun yang disampaikan Gus Abbas itu benar, tetapi ketika menjadikan gaduh di bulan suci ini, maka sementara Gus Abbas ngerem, artinya diam di bulan Ramadan ini. Tapi sayangnya Kibin Botol ini justru memanfaatkan ucapan bijak dari Gus Abbas ini malah dipelintir. Gus Abbas ngomong A, Kibin ngomentari B. Mau saya katakan bodoh, tapi di lain kesempatan menampakkan kepintarannya. Tapi kalau saya katakan Kibin ini pintar, nyatanya sangat bodoh. Lah kenapa saya katakan sangat bodoh? Gus Abbas itu tidak menginginkan apa yang disampaikannya ini nanti menjadi gaduh di bulan Ramadan. Walaupun Gus Abbas meyakini bahwa gerakan PWILS itu adalah membuka kebenaran, tetapi ketika para kabib dan kibin itu gaduh tidak terima, maka di bulan Ramadan ini sementara Gus Abbas ngerem. Bukan berarti Gus Abbas kemudian tobat, Gus Abbas menyesali atas kesalahan gerakan PWILS. Jadi kibin ini kibin yang ngaco. Di situ mengatakan bahwa ketua PWILS dan juga kurcaci-kurcacinya ini selama ini telah membuat kegaduhan.
Yang gaduh itu siapa? Yang gaduh ya Habibah Alawi, yang ngaku cucu Rasul. Kemudian setelah diteliti secara fakta, diteliti secara metode ilmiah, maka Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kemudian para Habibah Alawi bikin gaduh, tidak terima. Jadi tadinya cucu Rasul, setelah dibatalkan nasabnya akan menjadi mantan cucu Rasul. Nah, disitulah pamornya hilang. Lama-lama kibinya pun pada menghilang. Lah di situ Habib bikin gaduh. Di samping Habib yang bikin gaduh ya mukibin akut seperti Anda, mukibin yang botol. Itu pun juga gaduh, tidak terima ketika junjungannya nasabnya dibatalkan. Sebenarnya tidak dibatalkan, memang nasabnya itu dari dulu bukan keturunan Rasulullah, cuma ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Lah setelah kedoknya dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ditemukan fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka Ba'alawi dan para kibinya ini bikin gaduh. Nah yang gaduh itu ya yang nasabnya dibatalkan, yang gaduh itu ya yang nggarong nasab Rasulullah, yang gaduh itu ya yang membekal nasab Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku keturunan Rasulullah. Itu yang bekal nasab itu ya Habibah Alawi. Dan kibin ini ikut-ikutan bikin gaduh, bela junjungannya. Ketika junjungannya disebut bukan keturunan Rasulullah, kibinnya ikut tidak terima. Ya seperti kibin yang satu ini. Jadi memang gaya khas kibin memang mengframing, rata-rata kibin pintarnya mengframing. Sudah jelas-jelas Gus Abbas mengatakan semacam itu, kemudian kibin komentar, alhamdulillah Gus Abbas dan juga kurcaci-kurcacinya ini mengakui bahwa selama ini membuat gaduh. Gus Abbas itu hanya tidak ingin di bulan suci ini membuat kegaduhan walaupun apa yang disampaikan itu benar. Nah, yang gaduh itu yang tidak terima dari apa yang disampaikan Gus Abbas terkait nasab Ba'alawi yang bukan keturunan Rasulullah. Itu loh Bin, masa kayak gitu aja nggak paham atau pura-pura nggak paham atau kehabisan materi untuk bikin konten sehingga hal-hal semacam itu kok dikomentari dan komentarnya itu jauh dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Ini kan menandakan bahwa Anda itu dangkal wawasannya, tidak bisa mencerna apa yang disampaikan Gus Abbas. Ya kalau Anda pintar ya mestinya paham apa yang disampaikan Gus Abbas, Anda responnya tepat sasaran. Lah wong Gus Abbas ngomong A, Anda komentarnya B kok. Ini kan otak Anda ada di dengkul. Saya terpaksa ngomong kasar. Karena apa ya? Karena ciri khas Anda sendiri kan kasar. Songong, sombong, suka ngata-ngatain yang tidak-tidak. Maka saya balas. Ya saya tidak takut dengan Anda. Nah, Anda ini kan membela Habibah Alawi, tapi sebenarnya saya yakin Anda tahu kalau Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Itu jika kamu mau jujur, jika kamu mau membaca kitab-kitab karya Ba'alawi. Sayangnya, ya kamu tidak pernah menyentuh kitab-kitab karya Ba'alawi yang khurafat-khurafat lu. Kamu kan anti. Ketika disodori kitab-kitab khurafat Ba'alawi, kamu melipir-melipir, menghindar. Atau kalaupun kamu membaca kitab khurafat Ba'alawi, nanti pemahamannya dipelintir. Dibilang mukimat itu yang salah paham atau dangkal wawasannya sehingga tidak mampu mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi. Padahal teksnya ya memang khurafat dan disampaikan oleh mukimat ya memang khurafat. Cuma Anda ini tidak menerima ketika kitab junjungan Anda dikatakan kitab khurafat, sehingga Anda mencari alasan lain. Jadi pemahaman yang tidak seharusnya itu Anda katakan, oh itu mukimat salah dalam mengartikan, mukimat salah memahami, dangkal wawasannya. Padahal yang dangkal ya Anda sendiri. Banyak kan kritikan-kritikan Anda mentah di tengah jalan terkait Habib Abdul Al-Haddad yang dikatakan Gus Abbas itu kafir
karena ngaku mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, itu Anda diam, Anda kemana? Itu sudah saya jawab dengan jawaban yang tuntas beserta referensinya. Anda menghilang kan? Tidak berani. Karena apa? Ya karena memang sesat. Pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad itu sesat ketika mengaku bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah dan dadanya dibelah seperti halnya dibelahnya dada Rasulullah. Nah, kalau memang kamu itu alirannya Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikut Mbah Hasyim Asy'ari, tentu ketika Anda mau membuka kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, di sana dengan mengutip dari kitab Asy-Syifa, Mbah Hasyim Asy'ari itu mengatakan barang siapa yang mengaku mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, itu orangnya disebut kafir, perbuatannya disebut kufur. Masa Anda diam? Masa Anda pura-pura tidak tahu? Nah, berarti kan Anda tipe orang yang tidak mau menerima kebenaran. Jadi sudah tahu bahwa pernyataan Habib Abdullah Al-Haddad itu sesat, tetap Anda dibela. Anda memframing. Jadi berkali-kali Kibin yang satu ini memang sukanya memframing. Mau saya bilang ahli dalam ilmu tata bahasa, otak-atik bahasa, tapi mentah sekali pemahaman Anda. Itu ya Bin. Jadi apa yang disampaikan Gus Abbas, bahwa Gus Abbas itu tidak mau membuat kegaduhan di bulan suci ini, walaupun yang disampaikan Gus Abbas dan juga yang disampaikan oleh orang-orang PWILS itu sebuah kebenaran, tetapi Gus Abbas merasa tidak enak kalau di bulan Ramadan apa yang disampaikannya itu justru menimbulkan kegaduhan. Yang gaduh ya Ba'alawi dan Mukibinya karena tidak terima nasabnya dibatalkan atau kedoknya dibuka. Itu loh, bukan berarti Gus Abbas tobat. Gus Abbas menyesali dan mengakui bahwa selama ini telah membuat kegaduhan. Nalarmu di mana, Bin? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa tidak hanya Kibin yang satu ini, banyak Kibin-Kibin yang lain pun ketika membuat konten, ini kontennya konten framing, konten merendahkan PWILS, merendahkan ketua PWILS, yang disampaikan ketua PWILS A, kemudian dipelintir menjadi seakan-akan ketua PWILS ngomong B. Nah, yang modal kayak gini kok disebut orang yang membela kebenaran. Ya orang yang membela ketololan kalau yang modelnya semacam itu. Sudah jelas-jelas Gus Abbas mengatakan tidak mau membuat kegaduhan di bulan Ramadan, walaupun yang disampaikan Gus Abbas benar. Masih saja dipelintir bahwa katanya Gus Abbas mengakui selama ini telah membuat kegaduhan. Kan kalau bukan Kibin botol kan tidak mungkin. Tapi ya sudahlah. Namanya saja Kibin botol. Suka-suka Anda. Mau komentar apa, itu terserah Anda dan suka-suka Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.